Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Sukses. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Mbak Nadia, Mas Irfan dan juga Mas Andi. Mbak Nadia, melanjutkan tadi, berarti ada sistem pengajaran yang diajarkan di Cahaya Anak Negeri ini? Ada, kita menyebutnya MLM Kebaikan. Ya, MLM jadi Kebaikan. betul, MLM Kebaikan. Karena setiap orang berapapun usianya bisa memberikan sumbangsi sesuai dengan kemampuan dia. Jadi mungkin ada satu anak yang pintar dalam misalnya dalam matematika misalnya, walaupun jarang sih ada ini, dia bisa mengajarkannya, atau ngajar ikro misalnya, aku udah bisa nih ikro, ya misalnya ikro 1 walaupun baru ikro 1, ya silakan kalau mengajar. Jadi bahkan ada anak yang masih usia TK mengajar ke anak yang lebih tua. Di kita bisa gitu. Jadi pada dasarnya kita lihat dan kita tidak membatasi siapapun asal dia mau memberi. Kan memberi kan tidak selalu harus dalam bentuk materi, untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tentu dengan jadwal juga yang mereka sendiri membuatnya ya, gitu. Jadi kalau dibalikin lagi, karena dia sama Kandi apa dong perannya? Kami perannya sebagai pembina, mengarahkan sesuai. Oke, sekarang gimana nih, mau melakukan apa? Oh tertarik nih sekarang wirausaha. Oke, wirausaha apa? Mau wirausaha bikin itu boleh nggak Kak? Misalnya yang jenisnya kayak goreng-gorengan gitu. Ya udah silakan. Kalau emang pengen ini, bikinlah kamu proposal. Proposal apa? Nah itu dari situ kemudian kita mengalir ya, sesuai dengan gitu, apa yang mereka sampaikan. Oke, menarik sekali. Nah, kalau untuk dananya sendiri ini dari mana untuk pendanaan Cahaya Anak Negeri? Kalau untuk pendanaan memang awalnya kita niatkan sebetulnya dari kita sendiri, karena ketika kan ayah saya sudah almarhum ya, ketika saya baru semester 2, saya belum bisa memberikan sesuatu yang lebih lah. Dan ketika di Sukabumi, yang pengajaran yang sering diinikan adalah dimanapun kita berada, kita harus bersedekah, entah itu bersedekah secara bentuk materi maupun bersedekah ilmu. Nah, balik lagi ke pendanaan, memang awalnya dari kita ya, karena saya juga berwirausaha. Nah, dia juga seorang penerjemah, terus sering ngisi-ngisi materi seperti itu yang jadi dana operasional. Nah, belakangan ini banyak teman-teman yang support ya, ada yang karyawan, kemudian dia menyisihkan zakat malnya, ada yang mensupport untuk biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita punya program orang tua asuh sebetulnya. Jadi teman-teman yang ingin sekolah, kita tawarkan, bukan tawarkan sih, maksudnya kita share ya, bahwa ada anak yang ingin sekolah dengan kondisi ekonomi seperti ini. Misalnya misalkan ada 5 anak nih, ada satu yang tertarik dengan Cahaya Anak Negeri, saya ingin bantu nih, misalnya bantuin di bidang apa, oke saya bantu biaya sekolah misalnya, udah nanti saya akan share profil si anak. Nah jadi sekarang di Cahaya Anak Negeri itu ada sistem orang tua asuh, jadi satu anak satu orang tua asuh, bahkan ada yang 2 ya, ada yang 2 anak. Jadi dari mulai kebutuhan mereka sekolahnya, kemudian kebutuhan untuk bayar UTS dan lain sebagainya, itu dari orang tua asuhnya. Termasuk curhat juga. Jadi anak-anak bisa punya figur lain di luar kita, dan mungkin orang tua kadang-kadang masih belum tergugah untuk berinteraksi. Akhirnya sampai ada yang bilang ya, alhamdulillah ini pertama kali saya merasakan punya seorang ibu gitu. Jadi ya mungkin karena sosok kita ada sampai ini ya, sampai terharu sekali dia. Saya senang sekali katanya bisa punya seorang ibu. Oke, menarik sekali. Nah, Mas Irfan, kalau kita tadi kan sudah berbincang mengenai apa KBM-nya seperti apa. Nah, untuk Mas Irfan sendiri melihatnya bagaimana sih Mas Irfan paling tidak memotivasi si anak? Tadi kan fisiknya kuat, tapi mentalnya jatuh down. Nah, membangun mentalnya itu seperti apa? Kalau diibaratkan pelari, maka mereka itu pelari yang luar biasa, tapi nggak tahu garis finishnya kemana. Jadi mereka fisiknya kuat, ya, kemudian ya mereka capable melakukan sesuatu bisa jadi, tapi mereka tidak terarah ya. Makanya dengan kehadiran Cahaya Anak Negeri ini, dan mudah-mudahan juga nanti menginspirasi teman-teman yang lain, pemirsa di rumah, terutama dari kalangan Muhammadiyah, untuk juga membuat sesuatu untuk membangun bangsa melalui anak-anak jalanan, karena mereka luar biasa gitu. Saya juga kenal beberapa, dan kemudian sekarang ada yang jadi pengusaha, yang dulu waktu kecilnya di jalanan gitu ya, karena ada sosok yang kemudian menjadi panutannya, memberikan advice, nasihat, kemudian memberikan arah tujuan hidupnya. Setelah mereka tahu, kemudian mereka melangkah ke arah tujuan tersebut, mereka jadi sesuatu. Dan
ada 3 hal yang tadi mungkin sempat saya bahas sedikit. Ada 3 hal di dunia ini yang akan kita bawa sampai akhirat, sampai liang lahat kan. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Anak yang soleh ini, saya memaknainya tidak hanya anak kandung saja. Karena kalau hanya anak kandung saja, yang nggak punya anak kasihan dong. Ya makanya ini kesempatan kita juga, nanti boleh tuh yang mau daftar jadi orang tua asuh, bisa ya Mas ya? Tadi infokan ya Mas Andi karena ya. nanti ketika anak tersebut kita berikan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga kan secara tidak langsung membina mereka tuh beramal juga. Dan ketika dia menjadi anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang baik, sampai kita meninggal dunia, apapun yang anak itu lakukan akan mengalir kepada kita. Apalagi kalau ilmunya dialirkan lagi tuh ke orang lain tuh. Ya, wah terus jadi MLM kebaikan. gitu ya. Ini kalau boleh nyambung sedikit ya, Mas Ervan, boleh. ada satu kisah yang unik. Seorang psikolog datang ke tempat kami, lalu bisa saya mungkin tes beberapa anak yang ada di sini. Diambillah beberapa untuk sampel. Setelah diselesaikan ujiannya, tesnya ini, kemudian disampaikanlah kepada kami hasilnya. Katanya gini, karena dia, Kak Andi, mohon maaf ya, ini dari hasil yang saya dapatkan tidak menggembirakan. Contoh si A ini IQ-nya level TK, sementara usianya sudah 16 tahun. Jadi saran saya, mungkin anak ini tidak perlu masuk ke sekolah formal, cukuplah akhlaknya yang dipacu untuk menjadi anak yang baik. Tapi kita selalu berpikir, kalau anak ini mau, kalau dia berusaha, mungkin apa yang tadi dianggap sudah digariskan sebagai IQ tidak mungkin masuk ke sekolah ini, bisa kita ubah. Jadilah kita selama 1 tahun ya melakukan yang kita sebut sekolah transisi. Jadi anak ini kita coba untuk dibuat jadwal seolah-olah masuk sekolah formal. Dia merasakan matematika, IPA seperti apa, bahkan menulis ya. Karena anak ini memang awalnya tidak bisa menulis. Jadi menulis tuh hanya 1 kata, kemudian dia ganti lagi 1 kata yang dengan cara gemetaran juga. Dan prosesnya luar biasa. Ketika mungkin orang lain sudah tidur di jam 12 malam, kita lihat jam 1 pagi pun dia masih berlatih menulis ya kan, membaca dengan kemauannya keras ya. Kemauannya luar biasa sekali. keras. Akhirnya kita ikutkan di ini ya, ujian paket. Dia lulus, kita masukkan sekarang ke sekolah formal, ke MTS, dan sekarang selain dia sudah menjadi pelatih pramuka, dia juga ranking 9. Wow. Dan terakhir pun dia sebagai petugas upacara, sebagai pimpinan upacara pun berhasil melakukan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, kalau kita yakin dan percaya dan mau memberikan anak kesempatan, insya Allah anak ini seberapapun dianggap tidak bisa, pasti bisa. Harus bisa. Ya, Kita semua ya. bisa. Gitu ya. Harus bisa, Ken. Kalau masuk surga duluan nggak ketemu saya, tolong cari saya. Ini pahalanya banyak banget, 200 anak ya sekarang ya. Kurang Totalnya berapa lebih sih Mas? betulnya. Lebih ya? Iya. Wow. Dan sebetulnya masih anak yang tadi Ramadan ini dia kembali tinggal dengan ayahnya, mau kembalinya karena dari kecil dia sudah dibawa sama ibunya ngemis. Usia 8 tahun ya, 8 tahun dia sudah ngamen sendiri, ibunya meninggal, dia tinggal sama nenek, tapi karena neneknya juga pengemis, jadi dia diwajibkan untuk cari untuk bayar kontrakan. Makanya kata si anak ini, dulu kakak saya yang sekolah A katanya, sekarang kakak saya nggak sekolah, saya sekolah katanya. Dan kemarin baru upload dia, kirim ke foto kita, ini baru pertama kali saya foto dengan ayah saya. Karena waktu pertama kali datang ke tempat kami juga saya cukup surprise karena memang sosok ayahnya tidak pernah hadir. Alhamdulillah saya pikir sekarang bapaknya sudah mulai peduli. Rupanya ketika datang itu bukan untuk wah nak kamu sekarang udah jadi atlet ya, wah nak kamu sudah sekolah atau yang lainnya, bukan. Ternyata dia datang hanya untuk meminta uang karena sedang kesulitan gitu. Saya sedih, tapi sekarang karena bapaknya kemarin juga masuk rumah sakit, sakit mungkin itulah titik balik sang ayah bahwa oh ya saya sebetulnya Jalan punya hidayah. anak. Iya betul. Dan ini satu-satunya anak saya yang menunggui saya, mendoakan saya. Akhirnya dia memutuskan, nak tinggal sama bapak yuk. Sehingga yang tadinya tinggal di tempat kami, dia pun balik tinggal sama bapaknya. Betul. Nah setuju, berarti memang keadaan anak jalanan yang banyak kita jumpai di kota-kota besar terutama itu dampak dari orang tua yang juga kurang pendidikan ya. Dan makanya dengan kehadirannya Cahaya Anak Negeri ini dan juga teman-teman nanti yang terinspirasi untuk membuat sesuatu yang sama, kita bisa memutus hal seperti ini. Gitu. Kita bisa memutus
orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, dan nanti anak-anak jalan ini kan someday harus menjadi orang tua. Betul. Dan mereka menjadi orang tua yang peduli karena mereka mendapatkan kasih sayang. Ya, betul. Ini ada kisah menarik lagi sih. Satu anak itu usia 10 tahun ya. Saya usai ngisi acara di Jakarta, satu mobil, dan si anak ini ada dua ya, satu perempuan, yang satunya laki-laki. Di mobil dia bilang, nanti kalau udah gede kawin juga sama gua, katanya. Saya kan sambil nyetir, emang kenapa harus sama kamu? Ya, kalau kawin sama gua, kita bikin anak yang banyak, ntar anak kita suruh ngamen, kita bisa pensiun, katanya. Nah, kenapa begitu? Flashback gitu ya? Iya, karena si anak ini ibunya memang ngemis, kemudian kakeknya, neneknya semuanya. Kalau ditanya, bapak kamu kerjanya apa sih? Di rumah, Kak, ngapain? Kan jagain rumah, katanya. Ya itu yang mindset mereka. Jadi yang mereka tahu itu hidup tuh ya cari uang di jalanan, bikin anak yang suruh ngamen, ya gitu aja, turun temurun. Berarti apakah selain si anak yang dididik, apakah orang tuanya juga istilahnya ditatar juga, dididik juga seperti itu Mbak Nadia? Ini sebetulnya jatuhnya mungkin dari melihat anak ada perubahan. Awalnya kan bahasa, mohon maaf ya, bahasa kebun binatang ya, salah satunya ya. Pasti itu ya. Tiap berapa detik, wah ini, wah itu kan, gitu. Dan cara mengubahnya juga kalau ada yang penasaran, gimana sih cara ngubah anak yang ngomongnya kayaknya kotor banget gitu ya. Nah itu harus dari merekanya juga sih sebetulnya. Jadi kita kasih, itu emang kalau bahasanya kayak gitu enak didengar, nggak enak juga sih Kak, gitu. Yaudah terus gimana kalau misalnya kita ubah nih, gimana maksudnya? Ya maksudnya pokoknya kalau misalnya ada yang ngomong jelek, ya kita kasih sanksi kali gitu. Akhirnya satu kelompok, iya ya, kita kasih sanksi aja deh gitu. Ya udah sanksinya apa? Sanksinya kasih gopek gitu ya. Kalau yang nggak punya duit, bersihin toilet aja, bersihin WC gitu kan. Dari tadinya kita baru berapa hari itu kaya raya, ibaratnya tuh toples bekas makanan gitu kita jadi dibolongin, itu langsung penuh kan, 2 hari penuh, 2 hari. Akhirnya dia capek juga nih kalau kayak gini, udah nggak mau ngomong jelek lagi gitu. Nah dari situ kemudian orang tua jadi bingung kan, perasaan nih anak ya kalau datang tuh pertama kan dekil kan, terus kedua kalau ngomong tuh sama orang tua juga kan nggak ada hormat-hormatnya. Ini giliran ketemu udah cium gitu tangan, terus dia ngajakin sholat, bisa baca Al-Quran. Bahkan sekarang di sekolah juga punya prestasi ya, ada yang ranking, ada yang ketua OSIS, bahkan ketua ROHIS ya. Jadi bawa medali pula, kadang bawa piala juga, bahkan yang menang juaraan sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga ya dapat. Wah berarti saya juga harus berbenah diri. Dan dari sini orang tua yang mungkin contoh salah satunya pengemis, hanya bilang gini, nak kayaknya ibu pengen berubah nih gitu, pengen ngapain bu? Mak sih mereka mak gitu, pengen ngapain mak? Pengen jualan gitu. Bagus nggak ya kalau jualan? Bagus banget mak gitu. Mau jualan apa? Mau jualan pempek? Ya udah mak jualan pempek. Nah dari situ kemudian transisi, maknya jualan pempek, bapaknya juga lihat lagi nih, wah kan biasanya dia ngamen, wah ibu istri saya nih udah ada perubahan nih, saya ganti juga deh gitu. Berarti ada perubahan yang signifikan ya. Jadi menular anak itu tambah baik, orang tua pun berusaha untuk menjadi lebih baik. Aduh, semakin seru banget nih. Tapi kita harus break lagi tampaknya sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Sukses. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.